Tapi kemungkinan kayaknya mah kayak banyak pohon gabusan gitu, kayaknya mah gitu. Pohon gabusan sejenis apa ini? Pohon bukan Dia ikan. tutup botol dulu. Oh iya. Gabusan kan banyak dulu. Oh iya. Jadi sampai memang kan rawa dulu, kan gabusnya banyak kan gitu. Itu ke situ kayaknya kedekatannya gitu sejarah nama gabus. Jadi gini, saya juga kadang-kadang saya kan jadi lurah ya. Jadi orang itu cerita gitu, kok ini si Damin bisa jadi lurah dari mana gitu. Nah, ternyata juga dulu bukan kakek gitu ya, kumbi ke sana itu pernah. Jadi kumbi saya itu jadi mandor bado. Jadi kalau sekarang lurah itu, jadi kalau dulu kan jagoan. Ada mandor bado namanya. Saya juga dari orang tua juga. Jadi bawa dulu keturunan berarti dulu tuh. Keturunan ya, Pak. Iya, ada mandor bado. Jadi biasanya begitu keturunan gitu. Nggak bisa. Ya di sana kan banyak. Seperti kayak Norali kan di Bambelan. Di sini juga kan memang kan ulama waktu itu nggak ada di sini, makan gitu. Kita juga nggak tahu perjuangan bagaimana. Nah yang jelas di Gabus ini sebenarnya kalau bicara siapa jagonya kayaknya memang nggak ada. Jadi memang bersatu kalau Gabus itu. Jadi kita nggak bisa nih jagoan di Gabus nih kan. Gabus itu kan kalau nggak salah itu hampir 5 desa. Srimahi, Srijaya, Sriamur, Sri Mukti, benernya juga Mekar sebenarnya mah. Itu. Jadi kalau bicara Gabus jagoan ini kayaknya dia dulu tuh. Jadi memang persatuannya dia gitu, kompak, dicorek satu. Semua tuh jagoannya dulu kayaknya nggak ada kan. Jadi mereka bersatu gitu. Cuman si A nya agak nonjol kan si B. Ya di sini nyohor kalau ilmu santet mah. Cuman begini, kalau ilmu santet sini lama dia matinya itu. Jadi kalau santet orang Jawa cepet sejam mati kan, orang luar dah gitu ya di Jawa di sana kan. Kalau di sini lama, nanti hati udah habis baru mati gitu. Disiksa dulu di sini begitu. Jadi gini sebenarnya saya terus aja. Saya bukannya memuji diri sendiri ya. Ya alhamdulillah. Kalau tahun 90 ke sana ya. Saya 93 jadi lurah ya. Ini kalau saya bilang di sini nih zaman jahiliyah ini. Terus aja, ya kan? Lagi saya belum jadi lurah. Ini kalau lebaran nih mabok. Nah, ini biar mabok. Itu. Jadi kita kasih tahu kan selalu sekali, padahal tiap hari mabok. Dulu kan di sini nih. Ya alhamdulillah karena saya punya pengalaman di luar. Kan pelan-pelan. Ya kan? Saya jadi lurah 94. Lalu mabok di kampung sendiri ya kan? Jangan berak di sini, makan di sini. Benar kan? Tuh. Ayo kan di luar boleh berak soalnya kan? Dan di rumah mah. Nah, gitu. Lah saya juga dari Sengkareng kapuk di Lambar, coba gimana? Dan di sana kan kalau ke rumah kan bukan kopi, AO. Tapi saya pernah nggak di rumah sini? Ya, enggak kan? Saya nggak pernah, makanya terpilih jadi kepala desa. Pelan-pelan lah kita ajarin kan, ayo kita bangun desa kan. Kebetulan ada kiai itu dulu satu sekolah SD sama saya. Nah akhirnya kan ya lama-lama kan timbul maju taklim apa segala tuh. Bahkan sekarang kalau bilang tukang mabok nih lah jadi pengusaha properti sekarang udah ya tukang mabok itu. Ya alhamdulillah. Jadi kalau saya bilang saya 13 tahun jadi kepala desa, saya bisa merubah Gabus. Image-nya ya. Iya, bukan image memang bener. Masjid taklim tumbuh di sini. Yang tadi masjid cuma 2, sekarang udah 4 atau 6 kan gitu. Tadi yang musola baru 4, sekarang sampai 12 kan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya justru sekarang udah berubah. Tinggal perubahan masalah usaha ini. Saya yakin belum paham semua kan dengan keadaan nanti perubahan itu, ya kan? Nah saya bilang, saya ketua komite kemarin kan, saya ngomong nanti kalau kita nggak persiapkan dari sekarang bahaya, saya bilang bencana. Sawah habis,
Iya. Ya, orang tua yang umur 30 sampai 60 tadi bisa usaha di sawah, enggak kan? Anaknya keluar sekolah SMK nggak bisa kerja, Oh, udah nggak ada. cuma di pabrik karena itu tadi apa ya, image orang, orang gabus Iya. itulah yang saya akan rubah sebenarnya. Lah sebenarnya orang gabus juga kalau ada di mana-mana merajin sebenarnya Iya, gitu. betul. Sama juga kan gitu ya. Iya, betul. Itu. Nah itulah saya itu saja. Saya pribadi, saya walaupun bukan lurah akan saya persiapkan itu. Jangan sampai nanti di sini ada apa-apa, ya perubahan Iya. zaman kita jadi penonton. Iya. Itu. Saya bilang kemarin, saya bilang kita jangan iri sama orang pendatang, tapi kita ambil ilmunya. Ya kan? Jangan sirik kita, oh pendatang begini-begini, jangan kita ambil ilmunya. Kenapa kita nggak bisa? Itu. Ya sebenarnya selama ini, ya maaf 13 tahun ini saya udah bisa merubah pikiran kan. Yang tadinya siapa, ini maaf ya, pada Bandar Koprok. Ya kan? Setelah kita bawa ke sono kan kenal Pemda. Jadi pemborong. Iya. Betul. Di sini, karena di sini tertolong ya Bekasi. Ya kan? Nah di kota Bekasi orang luar dulu, tapi di sini masih mending. 60% ya atau 70% dia orang Bekasi jadi pemborong Pemda, terutama dari sini kebanyakan. Ya paling nggak bisa baca kok, bisa ambil proyek 5 miliar gimana sih? Iya. Ya kan? Ini kelebihan Gabus di situ sebenarnya Pak. Nah soal bisnis lain dia belum bisa sebenarnya Pak. Itu. Ya ada properti kan bisa dihitung kan gitu. Di sini kalau perubahan di masyarakat ya, jadi apa namanya, perubahan wilayah gitu ya. Saya yakin ini Gabus, kalaupun di situ rame nanti ya, ini namanya kampung Gabus nggak akan berubah, kampungnya ya. Mungkin tabiatnya insya Allah bisa berubah. Karena kampung apa? Ini kampung dari ujung ke ujung, ini udah penuh nih tanah, udah nggak ada, rumah udah penuh. Nggak ada sawah lagi ya? Udah nggak ada tanah di sini kan kampung. Nggak mungkin orang luar tuh tinggal di kampung Gabus kan, kecuali sawah habis dah tuh. Sawah habis buat orang pendatang kan itu. Pasti 99% tuh orang pendatang. Tapi kalau kampungnya mungkin udah nggak muat nih, orang luar nggak bisa kampung ini. Jadi nggak bisa nyampur dia, karena memang udah padat di sini. Nah di sini kenapa saya terus aja dulu saya sambil berebut. Coba di Siti Jaya nih ya, kan banyak yang mau SMP dulu penuh di situ, saya pindahin ke sini. Ya kan bikin lagi di sini. Dulu SMK kan nggak ada, saya siapin di sini. Itu saya berharap memang harus ada perubahan gitu. Jangan seperti anak orang tuanya kan nggak sekolah, ya punya pendidikan gitu. Ya nanti sampai di sini rame kan, kan pendidikan diperluin kan. Kalau saya masuk kerja di sini, ijazah nggak ada, siapa yang mau nerima kan gitu. Jadi mudah-mudahan kita persiapkan gitu 10 tahun yang akan datang kita udah siapkan Gabus di sini gitu. Itu aja sebenarnya mah. Nah saya kan juga berharap ya ke depan itu tadi banyak pemikirannya, mindset yang udah berubah. Gitu. Ya kalau soal kesatuan, ya itu harus saya maaf itu budaya kan, itu harus dijaga, lestarikan. Karena tanpa persatuan kita gimana sih? Indonesia ya tanpa persatuan kan pecah kan gitu. Nah, cuma kan harus perubahan mindset kita nih. Ya maaf di sini, mamanya ya, bapak boleh kan nggak sekolah, nggak apa, tapi kan anak harus, ya harus sekolah kan gitu. Minimal namanya sekolah kan punya modal kita ke depan. Nah, mau jadi ini kan gitu. Itu saya berharap begitu. Jadi ada duit lebih yang namanya kan di sini mandor lah kalau lu preman kan. Ya kita boleh preman, tapi anak kita nggak boleh ngikutin, ya kan? Ya minimal harus sarjana kan, menjadi bidan, mau jadi ya dokter, mau jadi tentara apa kan seperti itu gitu. Kita nggak mau nanti bapak udah begini, ya kalaupun enak kan cari duit, nah kita harap tuh anak mah lah aku udah punya pendidikan gitu, nanti kan zamannya lain lagi kan. Itu kan Jawara jaga kampung, kita punya kampung kan. Nah, bicara Jawara di sini bukan berarti cuma berantem doang, main golf kamu enggak. Nah, Jawara di sini yang Peter Ivy itu
jawara, guru ngaji, ya jawara. Jadi gitu. Jadi pinter usaha itu jawara. Jadi saya kembangkan seperti itu, bukan lagi jawara berantem, enggak. Nah makanya itulah mungkin persiapan saya sebenarnya. Bagaimana saya didikan gitu. Ya minimal jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Gitu, jangan sampai nanti jadi penonton kan. Kan banyak, kita juga, karena saya juga pernah hidup di Jakarta. Ya, bagaimana orang Betawi kan? Buru-buru jadi camat. Jadi RT nggak bisa, saya tahu kan. Iya. Ya, kita bukan bicara rasis ya, pendatang lagi, RT pendatang, RW pendatang. Lah orang Betawi di pojok begini aja. Ya, pas setuju gitu doang, nggak tahu apa yang ditujuin itu. Nah, makanya pengalaman di sana saya bawa pulang kemari gitu. Di Bekasi jangan sampai seperti itu. Maaf ya, gabus walaupun dibilang wilayah apa? Daerah hitam. Jangan salah. Bupati pertama itu orang gabus. Lalu itu dekat kecamatan. Dia itu bukan, ya maaf ya. Bapak daerah, Nisan mantunya, mertuanya itu. Jadi bukan dia cari duit, malah habis hartanya tuh jadi bupati. Itu kalau sekarang terbalik kan. Itu jadi, nah tempo hari yang keberapa kan orang gabus juga. Gitu. Jadi sebenarnya orang gabus sudah maju. Iya, dengan dia jadi bupati berarti kan. Nah itulah mungkin keuntungan dari keberanian. Ya, dimanapun siapapun kalau berani kan sukses biasanya. Ya kalau takut. Itu keuntungan mungkin dari kepribadian orang gabus jadi bupati kan. Itu. Jadi alhamdulillah kita sebenarnya udah paling dulu jadi bupati Bekasi itu orang gabus. Jadi kalau harapan saya mungkin insya Allah ya 10 tahun 15 tahun ke depan, ya maaf yang tadi kita pakai otot, insya Allah pakai otak nanti. Ya otot belakangan dah, kalau otak udah nggak main baru otot kan gitu. Jangan ditinggal otot mah. Modal Ya itu modal kan gitu. Nah jadi kenapa saya bilang mungkin 10 tahun ke depan nanti udah siap. Ya insya Allah yang sekarang tadi bapaknya ini ya punya kelebihan kan. Kayak ini kan punya usaha. Jangan mentang-mentang itu ya anak ya udah tenang makan sama gue, jangan. Ya nanti kan beda. Mungkin insya Allah nanti 10 tahun perubahan tuh anaknya udah sarjana. Jadi mempersiapkan ya apabila memang pembangunan ini udah sangat meningkat. Dan saya terus terang aja, saya berharap sebenarnya harus menyatu dengan Jakarta. Karena kita satu wilayah, ya satu bahasa kan itu. Satu rumpun. Saya berharap satu rumpun gitu. Kenapa nih ya? Sekarang 6.000 pabrik. Di sini ada pabrik paling gede kan. Kita dapat cuma PBB doang. Pajak bumi dan bangunan. Damn! Dapat pajak yang lain mah kan Jakarta. Kantornya ada di Jakarta kan gitu. Lah kita cuma tempat produksi. Nah, kalau misalnya kita jadi satu, Jakarta kan kembali ke kita. Memang dulu kan sebenarnya Bekasi ini Jakarta sebenarnya. Saya mungkin ya udah hampir 3 bulan yang lalu saya pernah dengar. Dan di sini kan hampir 300 hektar kalau nggak salah bebas kan, terpet itu kan. Itu, nah, itulah saya bilang, saya di Jajaka ini ya, jauh-jauh kampung nyiapin. Kita juga ingin bikin perusahaan security. Nah LPK tenaga kerja kita udah. Jadi terus terang aja, LPK kita Jajaka ini khusus kita merangkul ya atau menyerap tenaga kerja lokal. Maksudnya bukan lokal orang Bekasi asli. Jadi kita udah, karena kita udah berbaur ya, kita menerima masyarakat yang berKTP Bekasi. Gitu. Yang diutamakan mungkin ya lokal juga. Karena saya begini. Nah kita pun jangan ngotot ya. Kadang-kadang kan ngotot gitu. Kita orang sini orang Bekasi.
Nah kita pun harus ada perubahan. Saya mau itu bukan dia pinter ya, bukan dia cerdas, bukan, tapi disiplin ini penting. Lah orang Jepang mah punya perusahaan ya, belum pinter kayak apa kalau nggak disiplin, lah repot. Nah inilah saya mau nih mentalnya, saya rubah dulu mindsetnya gitu. Bagaimana kita bisa diterima di perusahaan? Jangan sampai nanti image-nya orang gabus, karena ulah 1-2 orang, ya, ribuan orang yang perlu dan ingin kerja. Jadi sulit, itu kuncinya. Tanpa itu maaf aja dah, nggak akan diterima tuh jadi pengangguran. Iya, saya usaha aja, kerja keras ini. Kalau bisa kalau saya masuk dalam kerja nih, ini perlu kita 5 orang. Ini orang gabus 5. Kita lihat dulu tuh. Bukan pinter ya bukan. Ini kayaknya bukan kerja nih, lu sono dah. Tuh. Jadi belum dia masuk udah saya singkirin daripada dipecat. Iya. Kan kadang-kadang orang juga kan dimusuhin juga supaya dia leluasa di kampung ini ya. Oh, orang gabus gak bener. Padahal dia kan masukin saudaranya dari mana-mana, saya tahu. Itu coba. Kita kan prihatin. 6.000 pabrik di Bekasi. Masa pengangguran paling banyak sejauh Barat Bekasi, kan lucu itu. Jadi gini, karena kita nggak ada hubungan dengan pabrik, ya HRD orang mana-mana kan ya, orang luar. Ini dia semua. Lah akhirnya apa? Dibawa dari kampungnya. Tuh. Lah di sini tersingkir. Nah itulah yang kita rubah gitu. Makanya kita juga nggak sembarangan ngomong, gua orang Bekasi, gua harus kerja di sini. Nggak bisa begitu juga. Kita bina dulu mentalnya. Ya kan? Nanti kalau dipercaya baru. Sebenarnya kalau orang Jepang, orang Korea juga pengennya orang sini. Ya kan? Nggak terlalu banyak beban ya. Atau bagaimana? Nggak ngontrak kan gitu. Cuman itulah kadang-kadang orang luar tuh dibusin. Oh orang sini SDM-nya gitu. Iya, betul. Nah itu saya pengen bina dari situ sebenarnya. Ada dengar nggak berapa pengusaha di sini? Enggak. Justru di pinggir-pinggir kita yang masih maaf aja, yang masih zaman jahiliyah. Tuh, bener kan? Betul. Dan di sini mah asal kenal satu ya perumahan nih ya, satu lah mandor, ya udah. Yang lain tuh ngargain gitu. Lah kalau di mana kan berdoncak ya, gua kata jagoannya, gua aja gitu. Di sini masih mending gitu. Asal ini mandor keren, ya udah, ya kan? Yang penting ya berbagi aja gitu sebenarnya. Berarti kan kita ada harapan ke depan bagaimana kan? Ya minimal kita udah bisa merubah moral gabus. Mungkin kalau yang belum tahu masih begitu ya coba masuk dah. Ya itu. Ya kan, nggak kelihatan serem sebenarnya, emang seperti itu. Ya. Ada kejahatan, ya kan? Begitu mungkin gua orang gabus kejahatan itu ternyata itu yang brengseknya itu tuh. Lah maling sepeda apa di Solo? Udah digebukin, saya orang gabus ini. Nah itu kadang-kadang itu yang dilakukan orang lain, gitu. Karena kita kan udah di sini tuh udah ya dari mandornya kan, ya kehidupannya udah berubah, bisa aja. Ya keimanan juga udah berubah. Udah, kalau kata saya bukan 180, 200 derajat udah gitu. Nah, kan dulu kan saya jadi kepala desa dari tahun 94, 2007. Nah, maaf aja. Jadi awal orang gabus dibangkit ya, bagi pemborong, non tugu depan desa itu ada tugu tuh, ya kan? Jadi tugu tuh saya bikin pulpen. Di depan desa kan ada tugu, pulpen sama kelopak bunga. Nah inilah saya bilang, ini kan pemuda, generasi penerus kan, kelopak itu kan bunga itu kan itu. Nah makanya saya ada pulpen. Jadi pakai ini udah. Nah makanya saya namain tuh Tugu SDM 2000. Itu Tugu Sumber Daya Manusia 2000. Ada di sana tuh. Gitu. Dan di sini tahun 2000 tuh pada jadi pemborong, jadi apa kan saya tahu saya ya bangkit lagi tuh. Dan dulu tahun 90, ya maaf, 93 sono saya belum jadi kepala desa. Boro-boro jadi. Ya enggak, setiap hari begini melulu. Buset. Itu jadi saya alhamdulillah gitu.
Dari dulu emang pemikirannya luar biasa juga. Nggak sia-sia jadi ditokohkan masyarakat ini. Iya, karena saya berpikir sih bukannya sekarang saya alhamdulillah kan gabus sudah seperti ini. Terus saya juga bagaimana mikirin Bekasi ke depan kan itu. Ya maaf ya, selama ini kan banyak orang yang nggak pernah mikirin Bekasi ke depan. Boro-boro gue mikirin katanya, gue aja kurang. Iya. Itu. Nah kalau udah cukup, dia mau tidur kan gitu. Jadi inilah yang harus dirubah. Dan saya juga kadang-kadang bicara gabus ya, anggap udah, ya maaf ya, mungkin nanti tinggal ke depan bagaimana kan. Iya. Nah ini Bekasi. Terkadang kan, ini kalau lagi punya kosong nih ya, gue pengen jadi apa? Gue orang Bekasi katanya, ini perutnya lapar nih. Gue orang Bekasi katanya, masa gue begini? Ini pas kenyang, tidur. Nggak mikirin saudaranya. Saya tahu itu. Jadi inilah yang saya ingin rubah tuh. Itu, ya baik di Pemda, di mana, ya maaf ya, orang Bekasi yang udah pada itu. Seperti itu. Manakala dia cuma setap, gue orang Bekasi, lahir di Bekasi katanya. Masa gue cuma jadi begini? Pas jadi kepala dinas. Ya, lah tidur ngorok, kalau tidur udah lupa daratan udah. Itu, jadi kalau udah di atas, itulah yang tabiat saya mau pengen rubah gitu. Image-nya ya. Iya, dia kan harus bisa, ya maaf aja, namanya keluarga kan. Dia nganggur ya, dia sarjana. Masa mau dibiarkan? Orang lain diajak dari luar, masa saudara? Itu yang harus saya rubah. Karena saya, dari tahun ke tahun saya lidiki itu, oh seperti ini gitu. Nah akhirnya, di pemerintahan pun orang lain lagi yang ngatur. Cuma jadi atasan doang, yang lain ngatur, kita kan nggak kenal sama yang ini. Tuh, lahirnya apa ujung-ujungnya kan? Nah, jadi apa? Jadi mahal, jadinya gitu. Pakai modal juga kan? Kalau harapan Bapak nih terakhirnya nih untuk Bekasi, pemerintah Bekasi, untuk masyarakat Bekasi lah gitu. Apa nih kira-kira nih? Biar Bekasi benar-benar dari daerah yang maju gitu. Apa harapan utamanya Bapak nih apa? Jadi harapan saya, ini saya pribadi, saya ingin merubah mental orang Bekasi. Ya kan? Sebagai yang punya daerah ya, yang punya wilayah, yang lahir, ya mungkin akan mati di sini. Pertama mentalnya dulu, kita harus rubah. Jadi jangan sampai image orang luar tuh ya Bekasi, ya sangat seperti itu lama-lama akan terkikis gitu dengan sendirinya. Jadi itulah timbul kepercayaan nanti kepada orang luar, baik investor ya kan, pemodal itu percaya nanti itu. Dan kita ingin ya, kita mempersiapkan itu tadi sumber daya manusia, ya kan. Jadi kalau kita juga rajin, ngomongnya pinter gitu kan, tapi kalau juga legalitasnya nggak ada, nggak punya apa-apa kan percuma juga. Jadi antara mental dengan pendidikan kita ingin itu kedepankan gitu bareng. Dan insya Allah ke depan kalau emang seperti itu, orang Bekasi jadi tuan di rumahnya sendiri. Itu kan kalau Jakarta udah terlanjur, ya insya Allah Bekasi ke depan masih ada waktu sedikit, kita bisa merubah mindset orang Bekasi. Itu bagaimana dia bisa maju dan sejahtera gitu. Ya minimal ya kalau saya ada pemuda di sini, ya pertama yang kita kedepankan tuh kalau bicara ketenaga kerjaan ya tenaga lokal gitu, ya kan. Jadi jangan juga nanti pemuda, oh orang Bekasi mau begini, oh orang Bekasi kan jadi nggak maju-maju. Dan saya sebagai mungkin dianggap tokoh, ya saya akan rubah itu. Yang penting mentalnya dulu tuh. Bagaimana nanti juga kalau ada pembangunan di sini, orang Gabus, orang Bekasi lebih dulu yang harus dikedepankan tuh. Jadi itu juga sesuai dengan apa namanya pendidikan dia. Kita juga nggak mau ngaco ya, oh gua harus jadi ini, enggak juga kan gitu. Yang mana memang diperlukan oleh perusahaannya itu. Yang jelas secara pribadi ya Bapak di Gabus kan ya akan kita siapkan tuh ya. Ibaratnya SDM yang lumayan dan mentalnya itu saya yang akan rubah. Mungkin mental itu lebih penting nanti. Ini kan kepercayaan kan. Kalau emang kita udah percaya, kan nanti akhirnya kan kita udah nggak usah ngomong banyak lagi. Oh orang Gabus sudah benar, ya kan? Oh orang Bekasi udah benar, udah kita terima, gitu kan? Kapan ini minta orang luar? Kecuali memang diperlukan di situ ya silakan itu. Tapi kalau masih orang Gabus, orang Bekasi masih bisa, kenapa orang luar kan?
di mana Bumi bumi pijak, pijak itu yang dijunjung. Itu saya harapan saya seperti itu. Kita saling menghargai ya. Saya bilang kalau soal toleransi orang Bekasi jangan ditanya dah, ya kan? Selama orang Bekasi orang Gabus injak dia nggak akan itu, ya kan? Toleransi namanya gitu ya. Yang datang juga menghargai, ya. Kita juga menghargai juga. Pendatang menghormati kita juga menghormati. Dan kalau pendatang dari kamu kita kurang ajar, lah kita yang ngapain menghormatin dia kan? Dulu cepet-cepet keluar dari sini kan gitu. Ya intinya berarti orang Bekasi sebenarnya ramah-ramah gitu. Ramah sebenarnya nggak ada tuh. Jadi pesan-pesannya mungkin jangan pernah menganggap Bekasi kurang baik gitu ya. Bahwa sebenarnya masyarakat Bekasi baik, cuman karena memang adat dan budayanya seperti ini, ya inilah Bekasi gitu. Inilah warna Bekasi. Sebenarnya kalau dia tahu ya bagaimana bergaul Bekasi lah, anak Bekasi tuh nggak ada punya tuntutan apa-apa terlalu jauh, nggak ada gitu. Ya mau masalah Bekasi mah bahasa sekarang ya dapat 10 liter alhamdulillah kan gitu, nggak terlalu muluk-muluk gitu sebenarnya mah, nggak terlalu tinggi-tinggi gitu. Oke, siap. Saya rasa udah cukup banyak juga ngobrol sama Bang. Insya Allah mungkin kedepannya harapannya seperti yang kita harapkan bersama. Mbak Badamin Sadar memang luar biasa ini. Dari jauh hari sebelum pembangunan ini berjalan sudah memikirkan bagaimana caranya Bekasi lebih maju. Harapannya semua sama. Jadi jangan pernah menganggap Bekasi ini seperti yang orang-orang lain ceritakan gitu. Bekasi ini orangnya ramah-ramah, baik-baik, dan welcome terhadap pendatang-pendatang yang tinggal atau akan tinggal di wilayah Bekasi. Cuma syaratnya intinya ya sama-sama membaur, sama-sama mengerti bahwa saling bekerja sama dengan baik lah antara masyarakat pendatang dengan masyarakat Bekasi asli gitu. Jadi jangan sampai merasa pendatangnya itu menjadi eksklusif di tempat orang lain gitu. Jadi biar sama-sama membaur, biar sama-sama bergaul bersama. Ya begitu aja kali Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Mungkin ada kesan-kesan lain mungkin dari ini Juragan. Bang. Itu tadi kan kalau harapan saya ya, kita semua kan kalau bicara kan bangsa Indonesia. Jadi lagi-lagi ya kita saling menghargai lah. Pendatang menghargai, kita juga menghargai, ya kan? Pendatang menghormati, kita hormati. Sepanjang memang ada kerjasama. Saya bilang, kita jangan sirik dengan pendatang, tapi kita belajar dengan pendatang. Bagaimana dia bisa maju, itu sebenarnya. Intinya begitu.